Video kali ini tidak sedang mengangkat klaim kesejarahan, tapi buat selingan aja, bagaimana dengan berpikir bisa menyelesaikan masalah, sekaligus menambah masalah. Namun tidak seru rasanya, kalau tidak dihubungkan dengan agama, yang mana agamawan sering mengatakan untuk berhenti menggunakan akal untuk kondisi tertentu, agar tidak sesat. Tetapi kali ini, kita akan meminjam sudut pandang ilmu mantik, yang tentunya sangat berseberangan dengan mayoritas agamawan. Karena yang dimaksud sesat dalam konteks ini, bukanlah tidak mengikuti pandangan mayoritas. Sesat adalah berpikir tidak logis. Berpikir adalah kebutuhan mutlak bagi manusia, dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Para pakar logika atau al-manatikoh, membedakan manusia dari malaikat dan jin dengan mengatakan, bahwa manusia adalah al-insanu hayawanun natikun, atau hewan yang dapat berbicara. Kemudian, untuk membedakan manusia dari hewan, mereka mengatakan al-insanu hayawan natikun, wal farsu haywan soilun. Artinya, manusia adalah makhluk yang berbicara, dan kuda adalah hewan yang meringkik. Dari pandangan ini dapat dipahami, bahwa berbicara merupakan hasil dari gabungan potensi olah intelek manusia. Menurut teori J.P. Guilford, seorang pakar psikologi inteligensia, proses berpikir dapat dibagi ke dalam 3 struktur, yakni isi, operasi, dan produk. Namun pada akhirnya, kemampuan berpikir hanyalah potensi yang diberikan oleh Allah hanya pada manusia dengan segala keunikannya. Hal ini tercermin dalam bahasa Al-Quran, di mana potensi tersebut terangkum dalam kata ruh yang diberikan kepada manusia, sehingga membuat para malaikat tunduk kepadanya, kecuali iblis. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28 menjelaskan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Ayat ini menunjukkan dialog antara Allah dengan para malaikat, mengenai penciptaan manusia dari tanah berwarna hitam, dan multiwarna. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Quran menjelaskan penolakan para malaikat terhadap rencana penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, Allah merespons dengan menyatakan bahwa Dia lebih mengetahui daripada mereka. Allah kemudian memberikan potensi ruh ilahiyah dengan multipotensi kepada manusia untuk melanggengkan proyeksi kehilafahan di muka bumi. Surat Al-Hijr ayat 29 menjelaskan bahwa ketika Allah menyempurnakan kejadian manusia dan meniupkan ruhnya, manusia harus tunduk dan bersujud kepadanya. Dengan potensi ruh ilahiyah, manusia mampu mengetahui, memahami, menyampaikan, dan memberikan penjelasan segala sesuatu yang ada di muka bumi, sehingga dianggap mampu mengelola bumi dengan baik. Surat Al-Baqarah ayat 31-34 menjelaskan proses transmisi pengetahuan kepada manusia. Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda, lalu menguji para malaikat untuk menyebutkannya. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memahami dan menyampaikan pengetahuan itu kepada malaikat, namun iblis tidak mengakuinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia lebih pintar daripada malaikat, karena manusia mendapat bocoran langsung dari Allah. Walau begitu, manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang diberi potensi ruh ilahiyah. Dalam sejarah, Allah juga memberikan sebagian kecil potensi ruh ilahiyah kepada sebuah patung anak sapi, yang mampu mengelabui manusia. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 148 dan 149 dijelaskan, bahwa kaum Nabi Musa membuat sebuah patung anak sapi dari perhiasan mereka dan menyembahnya. Meskipun patung tersebut tidak bisa berbicara atau menunjukkan jalan kepada mereka, mereka tetap menjadikannya sebagai sembahan, dan menjadi orang-orang yang zolim. Setelah mereka menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahannya, mereka berdoa agar Allah memberi rahmat kepada mereka dan tidak menjadi orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa Nabi Musa mempertanyakan kepada Allah, ketika dikabarkan bahwa umatnya tergoda untuk menyembah patung anak sapi. Nabi Musa heran, karena sebelumnya Allah telah memberi pertolongan kepada umatnya dari Fir'aun, dan menyelamatkan mereka dari lautan. Allah menjelaskan, bahwa umat Nabi Musa telah menyembah patung anak sapi yang bisa berkomunikasi, setelah Nabi Musa meninggalkan mereka. Nabi Musa kemudian bertanya, siapa yang memberikan ruh pada patung itu? Allah menjawab, aku yang memberikan ruh itu. Nabi Musa kemudian mengatakan, jadi, engkau yang telah membuat mereka terjerumus pada kesesatan itu wahai Tuhanku. Allah kemudian menjelaskan, bahwa Dia melihat keinginan menyembah patung itu dalam hati mereka, dan memudahkan mereka untuk mencapainya. Hadits ini mengajarkan, bahwa meski manusia memiliki potensi ruh ilahiyah, logikanya bisa dikalahkan, jika terpengaruh oleh pemikiran ketuhanan yang tidak logis.
Dalam surat Toha ayat 88-97, Al-Quran menjelaskan tentang logika ketuhanan yang logis dan yang tidak logis. Ayat tersebut menceritakan tentang kaum Musa yang membuat patung anak sapi sebagai Tuhan mereka, meskipun patung tersebut tidak bisa berbicara, ataupun memberikan manfaat kepada mereka. Dalam ilmu Tauhid, makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan selain dari Allah sebagai Maha Pencipta. Untuk memahami logika ketuhanan dengan lebih baik, perlu melihat pada kedua eksistensi yang berbeda ini. Kembali pada pembahasan mengenai potensi batin manusia, apakah otak atau hati yang menjadi alat untuk berpikir? Sebagian besar pakar anatomi meyakini bahwa otak adalah alat yang memiliki potensi akal dan menjadi tempat melakukan olah pikir. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menggunakan kalimat seperti otak udang atau otak tumpul untuk menggambarkan kecerdasan intelek seseorang. Namun, bagaimana otak bekerja dalam proses berpikir? Sekarang, mari kita buat analogi. Bayangkan, ketika Anda memberikan instruksi kepada seekor singa, jangan makan sesama hewan di hutan ini, namun ia tetap tidak peduli dan tetap saja memangsa. Anda memberikan pesan kepada kawanan gajah, jangan menghancurkan kebun petani, namun mereka masih tetap merusak tanaman dan merusak sumber mata pencaharian orang. Hal yang sama terjadi ketika Allah memberikan wahyu kepada manusia. Allah berfirman, jangan korup, tetapi masih banyak orang yang tidak peduli dan tetap terlibat dalam tindakan korupsi. Kemudian, Allah memberikan pesan, jangan zolim, namun angka kejahatan terus meningkat. Setelah itu, Allah memberikan pesan, jangan menyebarkan fitnah, namun hoaks dan propaganda negatif masih merajalela. Kadang-kadang kita berpikir, apakah Tuhan salah menurunkan wahyu kepada kita? Mengapa Dia begitu peduli dengan kita, yang sebenarnya sama saja dengan hewan? Jadi jangan heran, jika di beberapa daerah yang mengklaim menerapkan syariah, atau bisnis yang mengatasnamakan syariah, layanan publiknya kacau balau, sektor publiknya tidak terurus, jalanannya berlubang, angka kemiskinannya tinggi, dan korupsinya merajalela. Ini serupa dengan pengaplikasian agama Islam yang salah tempat, karena Islam seharusnya ditujukan untuk manusia, bukan untuk sekelompok hewan liar yang tidak mampu memikul amanah Tuhan. Jika dilihat secara individu, kemungkinan besar sebagian besar dari mereka bukan manusia sejati, karena mereka masih belum berkembang secara intelektual, dan kesadarannya masih terbatas. Mereka hanya pandai menirukan tata cara baca syahadat, sholat, puasa, membayar zakat, dan naik haji, seperti anak kecil yang suka meniru-niru, tanpa tahu apa hakikatnya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, manusia adalah makhluk yang berakal. Akal adalah dimensi tinggi, yang membedakan baik dan buruk, serta benar dan salah secara universal. Akal merupakan fakultas yang memungkinkan manusia memahami dimensi yang lebih halus, serta unsur-unsur ontologi yang imateri. Akal adalah fondasi ketakwaan, yang membuat kita menyadari keberadaan Tuhan, kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan. Oleh karena itu, agama hanya ditujukan bagi makhluk yang sudah memiliki kognisi tinggi. Orang yang malas berpikir, tidak mau mencerna konsekuensi tindakan, dan suka melawan, itu termasuk tabiat hewan. Oleh karena itu, jangan berharap suatu daerah bisa maju hanya dengan menerapkan syariat Islam, jika penduduknya belum menjadi manusia yang memiliki dimensi tinggi. Islam itu wahyu, yang hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang berakal. Disinilah kita bisa memahami, mengapa ada negara yang mungkin tidak Islam, tapi memiliki perilaku yang Islami. Mereka tidak membaca Quran atau merujuk pada hadis, namun perilaku mereka tetap etis dan berkembang. Etika tidak bisa dibangun hanya melalui ceramah dan pengajian, tetapi harus dididik melalui pola-pola pendisiplinan yang intensif. Belajar dari pengalaman yang berulang-ulang, dan mengambil kesimpulan dari hubungan sebab dan akibat. Nabi Muhammad melakukan pendisiplinan diri dengan ketat, seperti berpuasa, berzikir, dan menyepi di Gua Hiro, sebagai bentuk latihan membangun etika, spiritualitas, dan kesadaran terhadap diri, lingkungan, dan Tuhan. Nabi melakukan itu tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali, dan bahkan sampai 1 bulan lamanya untuk sekali bersemedi, sampai akhirnya Ruh Jibril mendatanginya. Nabi Ibrahim harus mencari dan terus mengeliminasi matahari, bulan, dan bintang, barulah menemukan Tuhan yang masuk akal. Nabi Ibrahim juga membatalkan dorongan mimpinya menyembelih anaknya, karena sudah memikirkan bahwa mengorbankan anak kepada Tuhan adalah tindakan yang tidak masuk akal. Penting diingat bahwa ilmu yang diterima oleh orang yang beradab akan melahirkan malaikat Jibril, Ruhul Kudus, atau Ruhul Amin. Sedangkan ilmu yang diajarkan kepada orang yang tidak beradab akan melahirkan iblis.